Oke, baik teman-teman sekalian, ya kembali lagi bersama saya Jose Rizal. Di video kali ini, saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang masuk via email, juga yang masuk via Telegram dan WhatsApp ya. Jadi banyak teman-teman yang ternyata belum mengetahui apa itu Facebook Ads. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa sih Facebook Ads itu. Oke, teman-teman, apakah saat ini teman-teman lagi mengalami kondisi seperti ini? Teman-teman sudah jualan online ya ataupun offline tapi pembelinya sepi, ya. Anda sudah berbagai cara yang Anda lakukan. Anda sudah jualan di Facebook, di Instagram, sudah tawarkan kemana-mana tapi online-nya sepi. Atau mungkin Anda punya toko offline tapi sepi juga dan mungkin tidak ada yang beli, teman-teman ya. Apakah teman-teman lagi mengalami keadaan seperti ini? Kalau Anda lagi mengalami keadaan seperti ini, Anda sangat cocok untuk menonton video ini, video mengenai Facebook Ads. Oke? Nah, kalau Anda sudah jualan online ataupun offline, terus sepi, ya, yang terjadi adalah Anda tidak punya pemasukan. Ya, Anda tidak punya uang yang masuk karena pembelinya tidak ada, orang yang datang ke toko online Anda atau ke lapak online Anda sedikit, akhirnya Anda duitnya sedikit ataupun kalau misalnya tidak ada pembeli ya tidak ada duit yang masuk, ya. Akhirnya Anda mengalami stres karena tidak ada yang beli. Oke. Nah, teman-teman ya, ternyata ada cara bagaimana agar toko online Anda atau jualan online Anda ini laris, ya, atau ramai pembeli bahkan antri dengan pembeli. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Sebelum saya memberitahukan caranya, ya, bagaimana Anda meramaikan tempat usaha Anda atau toko online Anda ataupun toko offline Anda, ya, saya akan memberitahukan dulu, ya. Semua orang bisa meramaikan toko online-nya atau toko offline-nya ataupun jualan apapun, ya, khususnya online, ya. Tetapi ya, kebanyakan di antara mereka apalagi yang pemula ya dan gaptek, mereka belum tahu caranya. Bukan Anda tidak bisa, tapi Anda belum tahu caranya. Yang membedakan Anda dengan orang-orang yang lain yang sudah ramai adalah mereka sudah tahu caranya. Kalau Anda belum tahu caranya, ya. Dan di video ini saya akan memberitahukan kepada Anda caranya seperti apa. Oke, sekarang kita perlu ketahui dulu teman-teman ya, kenapa toko online Anda atau lapak online Anda, jualan online Anda sepi? Ya, kita harus tahu dulu faktornya kenapa. Yang pertama ya, mungkin yang lihat barang Anda sedikit dan bahkan mungkin nggak ada. Nah, kalau misalnya yang lihat barang Anda sedikit, maka yang akan membeli juga sedikit. Apalagi tidak ada yang lihat, pasti tidak ada yang beli. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ini adalah toko online Anda ibaratnya ya. Dan ini adalah jumlah orang yang akan datang di sini. Nah, kalau hanya segini orang yang datang ke sini, ya, otomatis kan nggak semua orang yang datang ke sini membeli, ya. Jadi, yang datang sedikit ke toko online Anda, yang melihat barang Anda, ya, apa yang Anda posting dilihat oleh sedikit orang, yang pasti konversinya sedikit. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada yang lihat, nggak ada konversinya, nggak ada penjualannya. Ya, ingat ya. Jadi, jika yang datang sedikit atau melihat toko online Anda, melihat status promosi Anda di Facebook itu sedikit, ya, artinya peluang untuk penjualannya sedikit juga karena orang yang datang sedikit. Nah, bagaimana jadi jika seperti ini, teman-teman? Ya, Anda lihat. Sekarang ilustrasinya banyak pembeli, ya. Kenapa banyak pembeli? Ya, karena yang lihat barang Anda banyak, oke? Nah, kalau yang lihat barang Anda itu banyak, maka yang akan membeli juga itu pasti banyak dong, ya. Anda coba bedakan ya. Ini Anda lihat orangnya begitu banyak, mereka akan datang ke toko online Anda atau lapak online Anda atau jualan online Anda, ya, atau postingan jualan online Anda, ya. Kalau sudah banyak begini berarti potensi untuk membeli banyak. Oke, Anda bedakan dengan ini. Ini hanya segini, otomatis yang beli sedikit juga. Nah, bagaimana kalau seandainya banyak seperti ini pengunjungnya? Ya, otomatis konversi atau penjualan akan semakin banyak. Oke? Iya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh perhitungan ya. Kalau kita jualan online ataupun apapun itu, kita harus mempunyai standar ya atau pemahaman mengenai kita harus kejar berapa target kita seperti itu. Contoh perhitungan ya. Yang pertama seperti ini, teman-teman. Ini toko online Anda atau lapak online Anda ataupun toko offline Anda atau apapun itu yang Anda jual secara online. Ya, seperti itu. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya tadi ya, yang datang ya, yang datang ke toko Anda 10 atau yang lihat barang-barang Anda 10. Bisa jadi yang membeli hanya satu, ya.
Mungkin yang lain nanti menunda besok atau mereka belum punya uang, ya. Nah, itu kalau yang lihat 10, ya. Bisa jadi yang belinya hanya satu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang melihat toko online Anda, yang datang ke toko online Anda ini 1000? Kalau kita misalnya pakai konversinya adalah contohnya di sini adalah 10%, ya. 1000 itu 10%-nya adalah 100. Nah, kalau yang melihat 1000 produk Anda ini 1000 orang, artinya yang berpotensi untuk membeli produk Anda adalah 100 orang. Ya. Paham ya? Kalau 10 itu 10%-nya 1 ya. 1000 10%-nya 100. Ya. Jadi semakin banyak orang yang melihat dagangan Anda, maka itu akan berpotensi semakin banyak penjualannya dan tidak sepi lagi, ya. Anda lihat di sini, ya. Contoh ini 1000 di sini, ya. Kalau 1000 seperti ini, banyak seperti ini, potensi untuk membeli di toko Anda ini bisa jadi 100. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Hanya 10 contohnya, potensi membelinya hanya satu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kita sudah tahu membedakan kenapa sepi pembeli ya seperti ini dan kenapa banyak pembeli seperti ini. Ya, perbedaannya adalah di jumlah orang yang datang. Ya, seperti itu. Oke? Nah, ini contoh perhitungan sudah tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir, "Wah, Mas Jo, dari mana saya mendatangkan pengunjung sampai ribuan itu sehingga bisa membeli produk saya?" gitu, ya. Atau dari mana pengunjung yang banyak itu sehingga bisa membeli produk Anda? Oke? Jawabannya adalah dari Facebook. Oke? Kenapa dari Facebook ya? Teman-teman harus mengetahui fakta tentang Facebook ya. Pada tahun 2016 kemarin ya, 2 tahun yang lalu, itu pengguna Facebook di seluruh dunia ada 1,7 miliar. Dan ini sudah tahun 2018 pasti lebih banyak lagi. Dan teman-teman tahu ya, setiap hari itu ada 936 juta orang yang masuk ke Facebook, login ke Facebook ya. Oke. Nah, kemudian ini di Indonesia pengguna Facebook itu untuk tahun 2016 kemarin adalah 88 juta. Ya. Banyak banget, teman-teman. Kemudian Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia pada survei tahun 2016. Ya. Dan sampai sekarang hari ini 2019 sudah masuk 2019 semakin banyak yang menggunakan. Ya. Kemudian rata-rata orang itu di Facebook ya, mereka login atau buka Facebook mereka 14 kali setiap hari untuk menengok timeline. Nah, dari fakta tentang Facebook ini kita bisa melihat, wah, potensi Facebook seperti ini ternyata, ya. Kita akan menjadikan Facebook ini sebagai lahan untuk kita mempromosikan produk kita dan sebagai lahan untuk kita menghasilkan uang. Dalam hal kita promosi produk, kemudian nanti orang di Facebook membeli produk kita. Ya, seperti itu pemahamannya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya kita menggunakan Facebook ini untuk mendatangkan banyak orang ke toko online Anda atau toko offline Anda. Ingat pemahaman tadi ya, semakin banyak orang yang datang ke toko online Anda, semakin banyak penjualannya akan terjadi. Semakin sedikit yang datang, maka semakin sedikit juga yang membeli. Kalau tidak ada yang datang, maka tidak akan ada yang namanya pembelian. Paham ya? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan fitur yang namanya Facebook Ads. Ya, atau dikenal dengan iklan bersponsor. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya iklan saya mungkin yang sering tayang kepada Anda ya. Ada tulisan iklan bersponsor. Nah, itu adalah iklan yang dibuat di dashboard dari Ads Manager atau dibuat dari Facebook Ads. Itu kalimat sederhananya ya. Jadi iklan bersponsor itu dibuat dari Facebook Ads. Sederhananya seperti itu ya. Oke, apa sih Facebook Ads itu? Facebook Ads itu adalah fitur yang diberikan Facebook di mana Anda bisa mempromosikan produk atau usaha Anda kepada pengguna Facebook yang lain yang membutuhkan produk Anda. Ingat ya, jadi intinya kita akan mempromosikan produk kita kepada pengguna Facebook yang lain yang membutuhkan, teman-teman ya. Jadi kita akan jual barang kepada orang yang butuh. Ingat, kalau orang yang butuh mereka pasti ada niat untuk membeli. Itulah kelebihan Facebook Ads. Oke. Nah, bagaimana contoh tampilan dari iklan yang dibuat di Facebook Ads? Nah, coba Anda lihat di sini. Mungkin Anda sering melihat ada tulisan bersponsor ya. Ada nama fans page kemudian bersponsor. Nah, itu dibuat di Facebook Ads. Ya, jadi yang ada bersponsornya itu dibuat di Facebook Ads. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kelebihan Facebook Ads apa? Yang pertama, bisa menjangkau ratusan ribu sampai jutaan orang dalam sekali promosi atau dalam satu iklan. Ya. Kalau teman-teman gunakan Facebook biasa, Facebook pribadi nggak mungkin seperti ini karena pertemanan saja hanya 5.000 untuk Facebook biasa, akun biasa. Tapi kalau Facebook Ads bisa menjangkau ratusan ribu dan mungkin sampai lebih ya, jutaan, puluhan juta ya orang yang bisa melihat iklan Anda ya.
Yang kedua, sangat tertarget karena Anda bisa mempromosikan produk atau usaha Anda kepada orang-orang yang benar membutuhkan. Nah, ini adalah kelebihan dari Facebook Ads yang akan saya jelaskan sebentar nanti. Artinya, Anda akan mempromosikan produk kepada orang-orang yang benar butuh. Ini adalah salah satu kunci sukses jualan online. Ya, Anda menjual produk kepada orang yang benar-benar butuh. Contoh, saya nggak mungkin jual barang kepada Anda, misalnya Anda hobi tinju, kemudian saya jual misalnya jersey bola kepada Anda. Tidak nyambung, karena Anda tidak suka yang namanya bola, Anda suka tinju. Begitu juga ketika Anda menjualkan produk Anda, kemudian tidak tepat. Akhirnya orang menolak, seberapa bagus pun produk Anda, karena marketnya tidak tepat, orang menolak, gitu loh. Nah, dengan Facebook Ads, kita bisa menghindari itu. Karena kita akan mempromosikan barang kita kepada orang-orang yang benar membutuhkan atau niat. Yang ketiga, mudah digunakan sekalipun Anda gaptek. Iya, karena Facebook sudah mengatur yang namanya menu-menunya atau fiturnya, user interface-nya itu mudah digunakan sekalipun Anda gaptek dan belum pernah kenal sama sekali yang namanya Facebook Ads. Oke? Nah, sekarang adalah gambaran yang saya katakan tadi. Bagaimana Facebook Ads bisa bekerja untuk bisnis online Anda. Ya, coba di sini adalah kuncinya. Misalnya sekarang Anda adalah seorang penjual online yang jualan hijab. Ini contoh ya, contoh saja. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Jadi ini alurnya, ya. Anda contohnya adalah orang atau bisnis online yang jualannya hijab. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan mendatangkan orang yang banyak ini kepada toko online kita, tapi tertarget. Rutenya seperti ini. Di dalam Facebook itu terdiri dari berbagai macam user atau orang. Oke, paham ya? Nah, Facebook itu mempunyai kecanggihan atau fitur ya, yang dia bisa mengumpulkan orang-orang dalam suatu minat tertentu. Contoh, Facebook bisa mengumpulkan orang-orang yang minat terhadap fashion muslim, khususnya hijab. Facebook bisa mengumpulkan mereka dalam suatu wadah. Contoh ini teman-teman ya. Jadi Anda sekarang kasusnya jualan hijab. Bagaimana caranya Anda mendatangkan ratusan ribu sampai jutaan orang ya yang benar-benar suka dengan produk hijab Anda atau fashion muslim Anda? Bagaimana caranya? Ya, Anda mengumpulkan mereka nanti di Facebook, di dalam dashboard dari Facebook Ads atau dalam menu di Facebook Ads ya. Jadi kita akan ambil seperti begini pemahamannya. Kita akan menyuruh Facebook, tolong dong kamu kumpulkan orang, contohnya 300.000 orang yang suka hijab ya. Soalnya saya mau jualan hijab nih. Saya akan jual ke mereka. Tapi cari yang benar-benar suka ya. Oke, Facebook akan berkata, oke siap. Saya akan siapkan ke kamu misalnya 300.000 orang yang suka hijab di Facebook. Kamu siap ya promosikan? Oke, siap. Nah, jadi seperti itu pemahamannya teman-teman. Jadi Facebook ketika kita masuk di Facebook Ads, di menu Facebook Ads, kita akan, contoh jualan hijab, kita akan menyuruh Facebook mengumpulkan orang-orang yang suka dengan fashion muslim atau hijab. Oke? Jadi kita suruh Facebook, kumpulin dong. Oke, mereka kumpulin nih. Jadi ini orang-orang contohnya yang suka hijab nih. Contoh lah, misalnya di sini adalah 1.000 orang contohnya. Facebook sudah kumpulin mereka 1.000 orang yang benar-benar suka dengan fashion muslim, suka hijab. Oke, paham ya? Nah, dengan Facebook Ads ya kita tarik mereka untuk menuju toko online kita. Atau toko offline juga bisa. Ataupun lapak online, pokoknya yang jualan online di WA atau di Line juga bisa, ya. Jadi, perhatikan proses. Facebook, kumpulkan dong 1.000 orang atau 100.000 orang yang suka hijab nih. Saya mau jualan hijab punya saya. Oke, mereka kumpulkan. Nanti kita akan tarik mereka ke toko kita untuk melihat produk hijab kita. Ingat tadi pemahamannya, semakin banyak yang datang ke toko online kita, semakin banyak peluang terjadi penjualan. Semakin sedikit yang datang, semakin sedikit juga peluang terjadi penjualan. Apa yang kita butuhkan? Semakin banyak dong ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau banyak yang datang di sini, pastinya akan menghasilkan uang. Karena kenapa? Mereka beli produk kita punya untung nanti. Ya, seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini alurnya. Ya. Dari Facebook, mereka mengumpulkan, kita suruh kumpulin yang suka hijab, 1.000 orang misalnya. Kita tarik mereka, datang ke toko kita, ya. Kita olah dengan produk yang bagus, kemungkinan dan pasti akan terjadi yang namanya penjualan, ya, menghasilkan duit. Nah, ini adalah alur yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman belajar Facebook Ads atau menggunakan Facebook Ads. Sangat tertarget, teman-teman, ya. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi, semakin banyak orang yang kita datangkan ke toko kita, toko online kita atau lapak online, ya, semakin banyak yang datang, semakin bagus. Ya, contoh tadi, kalau yang datang 10,
yang lihat, yang datang mampir ke toko online, lihat-lihat barang Anda, hijab Anda, yang datang 10, kemungkinan besar ya itu yang membeli satu. Mungkin yang 9 ada yang menunda, ada yang contohnya yang belum punya uang gitu loh. Tapi mereka minat hijabnya gitu. Ya, karena kita datangkan hanya 10. Tapi kalau kita datangkan 1000, potensinya itu bisa 100 orang yang membeli. Bisa bayangin nggak teman-teman, 100 pieces hijab per hari ataupun produk apapun yang Anda jual, ya? Sangat banyak apalagi buat Anda pemula. Oke ya. Nah, di Facebook Ads kita bisa membuat ini lebih besar lagi. Kalau tadi misalnya kita bisa buat 1000. Nanti kita bisa suruh Facebook kamu kumpulin dong 1 juta orang yang suka hijab. Bisa. Facebook kamu kumpulin dong 5 juta orang yang suka hijab. Bisa. Tinggal kita atur budgetnya, ya. Seperti itu. Jadi, coba teman-teman sudah dapat bayangan ya bagaimana kekuatan Facebook Ads untuk bisnis Anda. Oke? Nah, teman-teman, saya memberitahukan kepada Anda Facebook Ads dan saya mementoring Anda mengenai Facebook Ads karena saya sudah melakukannya. Saya adalah praktisi di Facebook Ads dan dari 7 tahun yang lalu saya sudah menggunakan Facebook Ads, teman-teman. Nah, saya di Facebook Ads, kalau teman-teman lihat nanti ada studi kasusnya di kelas online saya. Saya pernah berjualan di Facebook Ads ya, pada tahun 2016 kemarin khususnya ya. Saya pernah mendapatkan 10 juta rupiah menggunakan Facebook. Saya jualan menggunakan Facebook Ads. Saya promosikan produk ini, ya produk saya, produk semprotan mobil, dan saya dapat 10 juta dari penjualan ini. Saya menggunakan Facebook Ads. Teman-teman bisa lihat ya, ada 126 komentar. Ya, artinya banyak yang minat. Ya, seperti itu. Ini videonya saya bagikan di kelas online Jago Iklan FB Ads. Kemudian juga ini, saya pernah menjual yang namanya sisir catok, atau mungkin teman-teman sudah lihat video saya mengenai ini. Ya, saya mempromosikannya menggunakan Facebook Ads, jualan sisir catok ini. Dan teman-teman lihat ya, di sini 117 komentar yang terjadi, ini pakai Facebook Ads. Dan total yang saya dapatkan di sini adalah 15 juta rupiah. Ya, kemudian juga saya pernah mendapatkan 20 juta rupiah hanya dalam 10 hari ketika saya berjualan kuliner menggunakan Facebook Ads. Ya, saya bagikan videonya di kelas online saya. Dan yang paling istimewa adalah karena saya punya brand sendiri, ya, saya punya brand sendiri, saya pernah sudah menghasilkan 300 juta pertama menggunakan Facebook Ads. Ya, bagaimana cara jualan kuliner? Saya ramaikan dengan menggunakan Facebook Ads dengan teknik mendatangkan pengunjung yang banyak tadi. Anda lihat ini postingan di brand saya, brand martabak saya, ya, ini ada 608 komentar. Dan dari iklan ini saya mendapatkan omset yang maksimal, jika diakumulasi bisa sampai 300 juta lebih ya yang saya dapatkan. Oke, teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, Facebook Ads ini saya membuka kelas khusus ya, yang tadi kelas Jago Iklan FB Ads, dan bersyukur sudah banyak yang berhasil. Ini adalah salah satu member yang ketika dia menggunakan Facebook Ads dia bisa laku 55 pitches ya per hari gitu loh ya. Nah, coba Anda bayangkan teman-teman, ini didatangkan traffic yang cukup banyak per hari ya, didatangkan traffic 5.000 orang datang ke iklan dia, lihat iklan dia, yang terjadi adalah penjualan 55 pieces ya untuk produk ini, produk hijab juga nih. Oke. Dan ini ada juga member ya, member saya atau orang yang saya didik. Dia jualan produk herbal ya menggunakan Facebook Ads, teman-teman, dan modal iklannya hanya 300.000 selama 7 hari dan dia mendapatkan total 7 juta nih. Ya, ini menggunakan Facebook Ads. Ini adalah member yang saya didik di kelas online saya. Dan juga ada ini ya, seseorang member saya juga namanya Pak Tri ya. Dia bisa mendapatkan duit 5 juta dari hasil beriklan di Facebook Ads. Ya, ini member yang saya didik seperti itu, teman-teman. Dan ini yang mengagumkan banget, teman-teman ya. Salah satu member juga belajar Facebook Ads di saya dan dia bisa closing 150 juta pertama. Ya, dia dapat distributor untuk investasi di bisnisnya dia. Di teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Dia dapat 150 juta hanya menggunakan Facebook Ads. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana hasilnya ya. Itulah kelebihan dari Facebook Ads. Tapi ada tapinya, teman-teman ya. Kebanyakan pemula yang mau beriklan di Facebook Ads dan tidak tahu cara yang benar, itu bisa mengakibatkan adalah bukan untung tetapi rugi atau boncos ya. Jadi ketika Anda beriklan di Facebook Ads dan Anda coba-coba sendiri, potensi yang akan terjadi adalah Anda bukan untung tetapi rugi ya, karena tidak bisa sembarangan. Anda harus tahu strategi beriklannya. Kebanyakan pemula itu banyak yang takut dengan Facebook Ads karena sudah pernah mengalami kerugian dan mereka takut. Karena kenapa? Mereka tidak tahu dan tidak belajar cara yang benar beriklan di Facebook Ads.
Kalau yang lain bisa, kenapa mereka tidak bisa? Ya, seperti itu. Nah, saya contohkan teman-teman, ini adalah salah satu member saya yang dulunya dia coba-coba sendiri. Coba teman-teman perhatikan ya. Alhamdulillah Om, dari gaptek boncos udah dialamin Om. Nah, artinya member ini berkata bahwa dia pernah pernah gaptek dan dia pernah boncos. Boncos itu rugi, ya. Boncos itu rugi dan nggak untung. Nah, udah dialami, artinya dia sudah pernah mengalami. Dan pas belajar di kelas online saya, efeknya katanya mantep gitu ya. Dan ini dia bisa mendapatkan transaksi pertamanya sekitar 1 juta lebih ya setelah dia belajar beberapa hari gitu di kelas saya. Oke. Nah, jadi teman-teman Anda harus belajar cara sukses beriklan di Facebook Ads yang sudah terbukti menghasilkan jutaan sampai dengan ratusan juta. Dan inilah kelas jago iklan FBS ya dengan tagline saya iklan ramai dan siap terima transferan. Oke, Anda bisa bergabung di kelas online saya ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami apa Facebook Ads itu ya, teman-teman. Bagaimana prosesnya dan teman-teman sudah paham sekarang bagaimana teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads untuk bisa meningkatkan omset, untuk bisa meramaikan tempat usaha Anda baik online maupun offline. Oke, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman menghubungi saya di layanan yang sudah disediakan. Ada email, Anda bisa email kepada saya ataupun di grup-grup yang saya sudah sediakan buat Anda. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa menggunakan Facebook Ads mulai hari ini juga.